Mas Miko tadi ngomong sama saya itu Ustaz, ketika ada utang 17 miliar Ustaz, saya itu bingung Ustaz, kok bisa ya saya dapat utang 17 miliar Ustaz ya. Padahal saya ini lagi di atas Ustaz, lagi di puncak-puncaknya Ustaz karir saya Ustaz. Saya pegang uang puluhan miliar Ustaz, tapi kok bisa saya dapat utang 17 miliar? Itulah disebut istidraj. Dia nanya sama saya, Mas, tapi saya bayarnya mahal Mas. Gak apa-apa saya bilang. Berapa mintanya? 200 juta. Saya siapin uangnya, saya bilang. Merasa kuat, merasa mampu, merasa punya. Ini permasalahan. Jangan sampai. Makanya anak muda semua rupanya, jomblo-jomblo semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Maha suci Allah yang pada malam hari ini luar biasa kita bisa berkumpul, bisa berjumpa, salat maghrib berjamaah, kemudian lanjut lagi ada sharing kajian. Tentu ini menjadi nikmat yang sangat besar teman-teman semuanya. Nikmat yang hari ini tidak didapatkan oleh ribuan bahkan jutaan orang lain di luar sana. Bukan karena kalian mampu datang ke sini, bukan karena kalian sehat, bukan karena kalian bisa berjalan menuju masjid ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan antum semua untuk berada dan sampai di masjid ini. Dan itu nikmat yang sangat mahal, sangat mahal. Karena banyak hari ini orang yang dia bisa untuk datang ke masjid, dia bisa sholat berjamaah di masjid, dan dia juga bisa duduk mendengarkan kajian pada malam hari ini. Tapi ternyata Allah tidak pilih dia, Allah pilih kalian semua, antum semua di sini. Allah sebutkan di dalam surah Thaha ayat ke-8, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Apa kata Allah? Aku memilih kalian semua ini yang duduk sekarang di masjid ini, fastami' lima yuha, untuk mendengarkan apa yang disampaikan hari ini sama saya insyaallah. Apa yang Allah sampaikan ayat Quran kepada antum semua insyaallah. Maka kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillah. Sudah hampir 4 tahun saya sudah nggak pernah ke Pekanbaru. Atas izin Allah di tahun 2022 awal tahun ini kembali saya atas izin Allah bisa berkunjung, bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah bersama para anak-anak muda yang luar biasa pada malam hari ini. Anak muda semua kan? Ini umurnya nanti 17 tahun, 18 tahun, nggak ada yang 50 tahun, 40 tahun nggak ada. Karena orang-orang yang duduk sekarang di sini adalah orang-orang yang lagi duduk di taman surga. Orang yang duduk di majelis ilmu itu disebutkan bahwasannya adalah taman surga. Maka orang yang menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang muda semua, gak ada yang tua. Rata-rata usianya 25 tahun sampai 30 tahun. Ya Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid apa ini namanya? Al-Hikmah. Malam ini agenda pertama saya di Safari Dakwah di Pekanbaru Al-Hikmah yang paling pertama. Mudah-mudahan
malam hari ini juga banyak di antara kawan-kawan yang bisa mengambil sedikit ilmu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya duduk di sini izin ya sama antum-antum semuanya. Duduk di atas sini bukan berarti saya orang yang paling mulia, bukan berarti saya orang yang paling berilmu. Saya duduk di sini karena yang saya paling kecil badannya di sini. Ini pun kakinya nggak nyampe saya ke lantai ini. Ngomong kursinya nggak ada yang lebih kecil apa paling kecil. Gak apa-apa, kecil-kecil tapi cabai rawit insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita anak muda yang setiap hari kerjanya pontang-panting bekerja, mengumpulkan harta, berangkat pagi, pulang malam. Di pagi hari dia bangun itu subuh itu bukan untuk sholat subuh, tapi dia bersiap-siap untuk berangkat kerja karena jiwanya adalah jiwa pejuang, hard worker, pejuang yang luar biasa. Dia berangkat pagi, pulang malam sampai lembur. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya keuntungan dunia. Cerita ini saya dapatkan tadi siang sama salah seorang anak muda pengusaha Pekanbaru yang lagi ngetren-ngetrennya, pengusaha yang luar biasa ya. Dia cerita tadi pagi bahwasannya beberapa tahun yang lalu dia bekerja seperti itu, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, hingga dia bilang sama saya, Ustaz, saya di saat itu di tahun 2020 saya berada di posisi puncak karir yang paling tinggi. Saya pegang uang sampai 30 miliar katanya. Di saat itu juga tiba-tiba Allah hempaskan dia ke daratan yang paling bawah. Tiba-tiba atas izin Allah jatuh kena hutang 17 miliar. Di saat posisi seperti itu, orang ini ya, anak muda ini mungkin ada di sini nih kayaknya ada orang mana lah? Ada orangnya? Ada ya, ngumpet dia, malu aja. Saya izin cerita ya. Ini insyaallah hikmahnya luar biasa. Di saat dia punya hutang 17 miliar, dia bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Usaha apa hari ini yang bisa menghasilkan satu bulannya 1 miliar lebih profit bersih untuk bisa menyelesaikan hutang yang 17 miliar? Gak masuk akal, gak ada yang masuk akal, gak masuk di nalar. Maka ketika itu tiba-tiba Allah hantarkan orang ini ya, Allah hantarkan pemuda ini untuk berangkat ke Pontianak. Ketika dia berangkat ke Pontianak di sana, nggak ada pikiran untuk bertemu sama Ustadz. Nggak tahu dia kenapa pengen ke Pontianak. Seakan-akan ada magnet besar di sana. Ketika sampai di sana, bertemulah atas izin Allah dengan Ustadz Luqman, bertemulah sama Ustadz EN di sana. Ceritalah permasalahan dia punya hutang 17 miliar. Apa kata Ustadz Luqman ketika itu? Tenang, masalah kamu itu kecil bagi Allah. 17 miliar itu gak ada apa-apanya bagi Allah. Tugas kamu sekarang adalah tunduk, sujud, tempelkan keningmu di buminya Allah. Panjatkan doa, melangitkan doa, membumikan usaha. Itu judul yang kita bawa pada malam hari ini. Maka anak muda ini gak percaya apa yang disampaikan sama Ustaz. Tapi kan Ustaz, saya gimana cara menyelesaikan 17 miliar Ustaz? Saya harus bekerja Ustaz. Kalau perlu saya ini mati aja Ustaz. Saya bingung Ustaz, gimana cara menyelesaikan? Udah, gak usah dipikirin bagaimana cara menyelesaikannya. Biarkan Allah yang menyelesaikan permasalahan antum. Tunduk, patuh, jauhi larangan Allah, ke masjid, baca Quran, sholat 5 waktu, jangan pernah ketinggalan. Insya Allah, Allah akan menyelesaikan permasalahan antum. Pulang dia ke Pekanbaru, dia setiap hari sholat 5 waktu di masjid, tidak pernah ketinggalan yang namanya takbiratul dari imam.
Imam takbir, dia selalu awal waktu. 40 hari absen. 40 hari absen sama Sulaiman di Pontianak. Subuh absen, nggak pernah sholat nggak pernah, kerjanya mabuk. Ya Allah ya Rabbi, kerjanya tuh selalu melanggar perintah-perintah Allah. Maka ketika dia pulang ke Pekanbaru, berubah, Allah kasih dia hidayah. 40 hari tidak berhenti dia sholat 5 waktu di masjid, dia ngaji, dia menundukkan dirinya hina di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Satu persatu tiba-tiba Allah datangkan pertolongannya tanpa kita pikirkan. Tiba-tiba yang punya hutang sekian miliar, kata beliau di cerita sama saya, tiba-tiba ngomong, udah nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa Mas, hutangnya saya amnesti aja. Tiba-tiba datang lagi menyelesaikan satu persatu tanpa beliau menjual aset sedikit pun. Tidak lama, dalam jangka setahun 17 miliarnya selesai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cerita sama saya, Ustaz, padahal nih Ustaz, logikanya nggak masuk akal, Ustaz. Bagaimana cara menyelesaikan 17 miliar dalam setahun, Ustaz? Tapi begitulah cara Allah. Hal yang kita anggap besar di dunia ini kecil bagi Allah. Apa hikmah yang saya sampaikan pada malam hari ini? Banyak orang yang hari ini mereka tidak sadar, mereka bekerja setiap hari pagi sampai pulang malam. Ternyata mereka yang hari ini tidak mengikuti perintah Allah, bahkan melanggar perintah-perintah Allah. Namun kenapa hari ini banyak di antara mereka nikmatnya rezekinya lancar? Ternyata itu adalah istidraj. Apa namanya? Istidraj. Apa yang dirasakan sama Mas Miko? Saya sebutkan namanya, Mas Miko, pengusaha baru, saya baru kenal tadi. Apa yang disampaikan Mas Miko kepada saya tadi siang di hotel, itu mengingatkan saya surah ke-6 ayat 44. Coba dicek yang pegang Quran, buka. Yang pegang handphone, buka Quran surah 6 ayat 44. Silahkan dibuka. Surah Al-An'am ayat 44. Saya langsung kebayang ayat ini. Di ayat itu Allah menyebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu, maka ketika mereka ini lupa sama aku, kata Allah, dzukiru bi, dengan apa yang telah aku peringatkan kepada mereka, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin aku bukakan rezeki mereka dari pintu-pintu mana saja. Ada hari ini orang yang seperti itu, maksiat jalan, mabuk jalan, melanggar perintah Allah tetap, melanggar larangannya tetap, sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah. Tapi ada hari ini orang rezekinya lancar. Ada apa banyak? Banyak. Kenapa hari ini mereka selalu menjadi patokan kita dalam berkehidupan? Kita hari ini yang sholat 5 waktu di masjid, sering bersedekah, sering beramal soleh. Kenapa hari ini kita ditimpa ujian sama Allah? Tapi selalu membandingkannya dengan mereka. Bilang sama teman, itu orang gak pernah sholat, gak pernah, ini kok lancar rezekinya ya. Itulah yang disebut dengan namanya istidraj. Maka di ayat ini Allah menjabarkan, menjelaskan, memberikan perumpamaan. Sampai Mas Miko tadi siang tuh heran. Ada setiap ayatnya saja. Ada. Quran itu kalau kita gali, kita buka setiap detailnya, itu ada. Apapun permasalahan hidup yang kita hadapi selama di dunia, ada di Quran. Sampai heran dia. Saya bacain. Maka ketika mereka lupa sama Allah, semakin dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Sholat gak pernah, maksiat jalan, tapi ketika buka usaha, naik cabang yang ini. Berkembang toko yang ini, buka lagi cabang yang lain. Terus dibukakan sama Allah satu persatu. Sampai dia jumawa, lupa dengan dirinya sendiri. Maka apa kata Allah?
Ketika Allah menambahkan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka berada di puncak karirnya yang paling tinggi, mendapatkan omset miliaran, punya mobil, punya rumah yang mewah, punya harta yang berlimpah, karir semakin melejit, ya, omset semakin tinggi, karyawan semakin banyak, makin lupa dia sama Allah. Apa kata Allah? Hatta idza farihu, sampai suatu ketika mereka bergembira dengan apa yang sudah mereka capai dengan usahanya, di saat itulah aku ambil secara paksa harta mereka yang mereka dapatkan. Fa idahum mublisun, dan mereka terdiam, terheran-heran, seakan-akan seperti orang yang putus asa. Mas Miko tadi ngomong sama saya itu Ustaz, ketika ada utang 17 miliar Ustaz, saya itu bingung Ustaz, kok bisa ya saya dapat utang 17 miliar Ustaz ya? Padahal saya ini lagi di atas-atas Ustaz, lagi di puncak-puncaknya Ustaz karir saya Ustaz. Saya pegang uang puluhan miliar Ustaz, tapi kok bisa saya dapat utang 17 miliar? Itulah disebut istidraj. Sampai bingung, sampai heran kita nih, sampai terdiam kita nih. Fa idahum mublisun. Ada orang yang seperti itu. Hari ini dia cerdas, dia punya strategi marketing, bisnis jago, luar biasa. Dia lupa, lalai sama Allah, dilihatin sama Allah. Tapi karena Allah sayang dengan orang itu, Allah langsung berikan ujian. Kita ambil begitu saja sama Allah. Maka di saat itulah Allah sebetulnya ingin kita balik kepada Allah. Coba lihat di surah As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Apa kata Allah? Sungguh aku akan menimpakan azab sedikit sampai yang besar azabnya kepada kalian semua ini, kepada kita semua ini, kepada orang muslim, orang-orang mukmin ini semuanya. La'allahum yarji'un, agar kita tuh balik sama Allah. Saya Taki Malik nih, Al-Fakir Taki Malik, yang hari ini antum melihat pegang Quran, yang hafal Quran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya pun pernah lalai, saya pun pernah belok, saya pun pernah yang namanya nggak lurus jalan, tiba-tiba melenceng sedikit, disentil sama Allah. Kemarin 7 bulan yang lalu, bulan Juni tanggal 14 setengah 4 sore, akun Instagram 2,6 juta follower saya yang di Instagram itu hilang begitu saja. Kenapa hari ini saya katakan saya pernah lalai dulu? Saya merasa dulu saya terlalu sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan omset, sibuk bagaimana cara mendapatkan profit yang besar, bolak sana kemari ngurus karyawan, tapi lupa ternyata tujuan saya hari ini kenapa sih dibangkitkan ke permukaan sama Allah. Karena dulu saya karena Al-Quran, karena Al-Qurannya saya ada di sini. Kalau dulu Taki Malik 4 tahun yang lalu diangkat sama Allah karena bisnis, mungkin saya nggak akan duduk di sini. Tapi karena Quran lah Allah mengangkat saya hari ini. Maka di saat itu ketika saya mulai belok ke kanan dan ke kiri, Allah sentil saya. 2,6 juta follower dicabut sama Allah, hilang begitu saja. Project-project miliaran yang sudah siap tanda tangan kontrak tiba-tiba hilang begitu saja. Kontrak sama orang mau ada brand ambassador, tinggal ditransfer 2 miliar, hilang begitu saja. Benar-benar saya pun juga merasakan di posisi seperti itu. Maka apa yang saya sampaikan ini jangan sampai antum rasakan. Apa yang saya pernah rasakan, apa yang Mas Niko rasakan di saat itu, jangan sampai antum yang merasakan itu semuanya. Ya, jadi kalau kata Dilan itu, ini berat, biar aku saja, kalian jangan. Maka di saat akun Instagram itu hilang di tanggal 14 Juni setengah 4 sore, saya Taki Malik ini merasa mampu, merasa kuat. Inilah permasalahannya sekarang. Kenapa hari ini banyak orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian? Dia itu justru bukannya sadar introspeksi sama dirinya sendiri,
tapi justru merasa kuat dan mampu. Tenang bro, kecil tuh masalahnya, biar gua yang menyelesaikan masalah lu, biar gua yang menyelesaikan masalah apa yang udah gua hadapi hari ini. Merasa mampu, merasa kuat. Taki Malik tuh bulan Juni tahun lalu begitu. Ketika akun hilang, apa ya saya bilang dalam hati saya, dalam diri saya? Tenanglah, akun Instagram hilang, masih banyak teman-teman hacker yang akan bisa membalikan akun ini. Dengan yakinnya, dengan pedenya bilang seperti itu. Hilang akunnya, saya datang ke kantor dengan santainya, saya belum di kantor, saya telepon teman-teman saya, bro, bisa balikin akun saya nggak? Bisa bro, tenang bro, 3 hari kelar, selesai semuanya. Siap. Ditunggu 3 hari. Apa kata orangnya? Bro, sorry bro, susah nih bro akun ini bro. Biasanya gampang tapi kali susah bro. Angkat tangan bro. Orang pertama menyerah. Hacker yang kedua, saya cari lagi, nggak bisa juga. Hacker ketiga, saya cari lagi, nggak ada yang bisa. Sampai ketemulah sama seorang hacker yang sangat jago. Orang ini betul-betul lihai, profesional dalam membalikan akun yang telah hilang atau akun yang di-ban. Dia nanya sama saya, mas, tapi saya bayarnya mahal mas. Gak apa-apa saya bilang. Berapa mintanya? 200 juta. Saya siapin uangnya, saya bilang. Merasa kuat, merasa mampu, merasa punya. Ini permasalahan. Jangan sampai. Makanya ini adalah hal yang paling bodoh yang saya lakukan selama hidup saya. Hingga pada akhirnya apa dia ngomong sama saya, mas, kasih saya waktu seminggu. Siap. Saya tunggu seminggu, tiba-tiba nggak ada kabar. Saya telepon. Apa kata dia? Mas, saya nyerah mas, nggak bisa mas. Bayangkan berapa banyak hacker-hacker yang paling jago di Indonesia saya sudah cari. Saya minta balikin akun sama mereka, hatta sampai saya bayar mereka ratus juta pun saya mau. Nggak bisa. Ternyata Allah punya cara. Allah kesel sama saya waktu itu, hingga pada akhirnya yang harusnya akun itu bisa balik dengan mudah, tapi karena apa? Karena saya merasa bisa, merasa selalu mengandalkan manusia, maka akun itu gak balik-balik berbulan-bulan, sampai 7 bulan. Pernah kan kita hari ini ditimpa ujian, ditimpa masalah, tiba-tiba kita datang ke teman kita, bro, gua ada masalah bro. Paling sering tuh biasanya hutang. Kalau sudah masalah hutang nih, waduh, gali lubang tutup lubang pasti. Hutang sama yang satu, nggak bisa bayar, ditagih, pinjam sama orang lain, dikasih sama orang lain, tutup lubangnya, gali lagi, gitu terus. Kenapa? Karena kita ini selalu mengandalkan yang namanya manusia. Ingat, manusia itu terbatas, sedikit banyak bohongnya. Apa? Manusia itu apa? Yang kompak, semangat, 1, 2, 3. Jadi kalau kita mengandalkan manusia itu pasti banyak bohongnya, pasti terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Allah Azza wa Jalla, tidak terbatas kemampuannya, ya, banyak dan pasti. Apa? Kalau kita mengandalkan Allah, tidak terbatas, banyak dan pasti. Maka singkat cerita, di dalam perjalanan saya akun Instagram itu hilang. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, saya sudah putus asa. Ini akun udah nggak akan pernah bisa dikembalikan lagi, saya bilang nih. Ya sudah, kalau begitu saya buat akun Instagram baru. Alhamdulillah followernya 223.000. Itu terkumpul dalam jangka waktu 2 bulan, 200.000 lebih naik followernya gitu. Saya bikin akun Instagram itu. Saya berpikir, karena akun yang Taki Malik ini gak akan pernah bisa balik, sambil dalam perjalanan waktu, saya setiap sholat itu saya doa sama Allah. Ya Allah, saya ingin ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, yang bisa membawa saya ini kembali ke jalan-Mu ya Allah.
Doa itu gak pernah luput saya panjatkan kepada Allah setiap 5 waktu. Hingga pada akhirnya di bulan Desember saya ada agenda safari dakwah di Pontianak. Sama kayak Mas Miko tadi. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada magnet besar. Ada apa sih sama Pontianak? Sampai tuan guru kita Ustaz Abdul Somad itu ngomong, ada apa sih sama Pontianak tuh? Coba lihat antum deh videonya tuh, videonya Munzalan, videonya Ustaz Abdul Somad, ada postingannya beliau. Ada apa sama Pontianak? Kotanya panas, Kalimantan, agak jauh. Yang kita berpikir Kalimantan tuh berpikirnya hutan, padahal mah gak hutan. Saya ketika saya bikin agenda safari dakwah di sana, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh pengen ngebatalin, tapi Allah paksa tarik buat saya datang ke Pontianak. Agendanya itu bukan ketemu dengan orang-orang Munzalan, bukan ketemu sama Ustaz Lukman, bukan ketemu sama Ustaz Berry, bukan ketemu sama Ustaz Eken ketika itu. Agenda saya safari dakwah, tapi kenapa Allah mengkoneksikan hati saya dengan orang Munzalan ketika itu? Datang ke sana, ketemu, ngobrol, apa kata Ustaz Lukman? Saya tahu kamu punya masalah. Saya pun punya masalah, kata beliau. Tapi saya tahu wajah kamu ini menggambarkan masalah yang besar. Apa kata beliau? Setaki, antum gak usah sibuk bagaimana cara memikirkan akun Instagram itu balik. Tugas antum sekarang adalah balik ke Quran, balik ke masjid, ngajak orang ke masjid, ngajak orang balik ke Quran. Maka Instagramnya bagi antum itu besar permasalahannya, kecil bagi Allah. Akan balik Instagram itu, insya Allah pasti akan balik, cepat atau lambat, kata beliau. Saya bingung. Kemudian ketika itu saya tertampar bolak-balik sama beliau, nangis saya. Ya Allah ya Rabbi, ternyata saya salah hari ini, terlalu ngambil manusia. Hingga pada akhirnya pesan beliau itu nusuk ke hati saya. Kemudian pulang dari Pontianak pun saya berniat membangun masjid. Niat bangun masjid, nama masjidnya Masjid Milenial Malikan Mulki. Insya Allah nanti bulan Ramadan akan bisa dipakai untuk sholat 5 waktu, insya Allah, dan taraweh. Mohon doanya dari jamaah sekalian. Saya pulang dari Pontianak, nyampe di Jakarta, ada tanah di Pondok Indah yang saya sama istri sudah berbulan-bulan setiap hari lewat tanah itu saya selalu sholawat dan doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tanah ini bisa saya bangun rumah saya nanti, rumah impian saya. Saya di Jakarta itu masih kontrak, teman-teman. Di Jakarta masih kontrak. Kenapa? Karena saya berpikir bagaimana cara mengumpulkan uang agar saya bisa membangun, membeli tanah, membangun rumah impian saya sama istri saya, sama keluarga. Ketika saya berangkat ke Pontianak, saya tertampar. Hari ini saya bilang, saya terlalu sibuk bagaimana mencari kesenangan buat diri saya sendiri, tapi saya lupa bagaimana cara menyenangkan Allah. Maka yang hari itu, setiap hari, setiap bulan saya selalu doa sama Allah, tanah itu biar saya bangun rumah. Ketika saya sampai di Jakarta, saya berdiri di atas tanah itu sama istri saya, sama orang tua saya. Apa yang saya panjatkan doa di atas tanah itu? Tanah milik orang lain, tapi saya pede, saya percaya ini tanah insya Allah akan menjadi tanah saya. Karena Allah Maha Kaya. Saya diri di atas tanah itu, saya doa sama Allah, ya Allah, tanah ini dulu saya berdoa kepadamu agar dibangun rumah impianku, ya Allah. Hari ini aku rubah impian itu, aku ingin membangun rumahmu dulu, ya Allah, membangun masjid. Tiba-tiba dengan cara-cara Allah banyak pertolongan satu persatu. Betul, kalau hari ini kita membangun rumah, kita yang bekerja. Kalau hari ini kita bangun kantor, kita yang bekerja. Tapi kalau hari ini kita membangun masjid, Allah yang bekerja untuk kita. Gak masuk akal. Tiba-tiba datang ada orang nawarin tanah, tiba-tiba ada nawar ini. Ustaz, ini buat Malikal Mulki, Ustaz, ini buat Malikal Mulki. Ini Ustaz, mobil Mercy buat Malikal Mulki. Ini Ustaz, jam tangan buat Malikal Mulki. Begitu cara-cara Allah.
Hingga pada akhirnya saya pulang ke Jakarta. Dalam jangka waktu 3 minggu saya fokus balik ngajak orang buat balik ke masjid, fokus ngajak orang buat balik ke Quran. Setiap hari live Instagram, ngingetin orang sholat duha, ngingetin orang buat ngaji. Mungkin teman-teman yang follow pasti tahu bulan Desember kemarin bagaimana saya benar-benar di akun Taki Malik New itu benar-benar saya ngajak orang buat balik ke masjid. 5 waktu di masjid, duhanya nggak ketinggalan, tahajudnya nggak ketinggalan. Hingga pada akhirnya di pertengahan bulan Desember ketika itu ditelepon malam hari saya sama Ustaz Lukman, Ustaz Taki besok berangkat ke Batam ya, temenin saya sama Tuan Guru Samsul Somad di Batam. Siap Kiai. Berangkat saya sama istri pagi-pagi, agen dari sana, kajian, safari dakwah Tuan Guru, saya imam sholat subuh, beliau yang ceramah saya dengerin sampai sholat duha, saya sholat duha. Hingga pada akhir jam 8 ketika itu acara peresmian Baitul Mal Munzalan ketika itu. Di acara peresmian itu saya diminta ngaji, diminta baca Quran. Ketika saya maju ke panggung, saya duduk di kursi seperti ini, tidak ada tenda di atasnya, cuma panggung biasa. Yang ada tenda cuma jamaah-jamaah saja. Ketika saya duduk, baru saya memulai membaca Quran, tiba-tiba yang tadi cuacanya cerah, hujan lokal. Hujannya cuma di sekitaran masjid sama komplek. Kanan kiri depan belakang semuanya cerah, ada cahaya keluar. Saya bingung, saya terketuk, terkonek hati saya ketika itu. Ada apa ya hari ini? Hari Jumat pagi hari, habis sholat subuh berjamaah, habis kajian berjamaah, habis sholat syuruk, habis itu peresmian hari Jumat. Tiba-tiba yang tadinya cerah ketika saya baca Quran, yang tadinya cerah tiba-tiba hujan. Saya doa sama Allah, ya Allah, kalau memang saya sambil ngaji, kalau memang hujan ini membawa keberkahan buatku ya Allah, maka datangkan hujan ini lebih besar daripada yang ini ya Allah. Pas di pertengahannya hujannya lebih besar sekali sampai membasahi. Dan hari ini yang saya pakai bajunya adalah baju yang ketika saya ngaji. Nih bajunya, ada videonya. Sampai besarnya itu hujan, dipayungin saya sama panitia. Selesai saya ngaji, saya turun dari panggung, tiba-tiba hujannya reda. Kayak seakan-akan Allah itu ngasih kode ke saya. Udah Isya, azan dulu. Ya udah. Berarti kita lanjut nanti habis Isya. Setelah Isya berjamaah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.